Ya, selamat sore untuk para pemirsa Semarang TV. Pada kesempatan sore hari ini kita bersua kembali di acara yang kemarinnya hari Rabu tentunya. Kita bergeser jam dan bergeser hari dengan tema yang sama, sejarah punya cerita. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang kita angkat yaitu Ajining Rogo Saka Busono atau Wani Mati. Yang pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tidak asing lagi dan mungkin pada kesempatan sore hari ini yang baru ya. Selamat sore untuk Pak Muharram SHIMH selaku praktisi hukum. Pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan selamat sore, selamat datang Pak. Selamat sore. Ya. Dan juga yang tidak asing lagi dari aktivis mahasiswa tentunya Mbak Fitroh. Selamat sore Mbak. Sore Pak. Iya. Yang satunya jelas sering sekali nongol di acara Sejarah Punya Cerita. Pada kesempatan sore hari ini kita undang kembali Mas Lawu Kusumo tentunya dari institusi penegak konstitusi. Tentunya pada kesempatan sore hari ini tema yang sangat menarik sekali karena baru-baru ini tentunya di Sumatera sana banyak sekali kejadian-kejadian terorisme. Bagaimana menyikapi seperti ini? Coba kita dengan adanya cadar, dengan adanya Ajining Rogo Saka Busono tadi dengan tertutup. Menurut Mbak Fitroh dulu, gimana menyikapi masalah perempuan seperti ini? Sebagai perempuan yang notabene yang menggunakan cadar tersebut, saya memiliki teman-teman yang bercadar dan teman-teman yang tidak menggunakan cadar. Menurut saya itu prinsip hidup mereka, pandangan hidup mereka yang harus kita hargai selama mereka tidak mengusik kita dan hubungan secara manusia itu baik-baik saja, kita terima asal mereka tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma atau norma-norma yang berlaku begitu. Mungkinkah di perguruan tinggi kan banyak sekali orang berhijab dan juga bercadar mungkin seperti itu. Adakah mungkin sekarang kan dituduh dari juga survei loh ini perguruan tinggi banyak sekali penyusup dan juga itu sarang teror lah yang seperti itu. Kalau di perguruan tinggi saya yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, paham-paham tersebut itu dilarang Pak secara keras oleh kampus. Paham-paham seperti itu yang tidak nasionalis, yang radikal itu dilarang di kampus saya. Tetapi saya tidak tahu kalau di kampus lain itu seperti apa gitu. Ya, tapi membuktikan bahwa seluruh Indonesia itu sudah disurvei itu banyak sekali beberapa ada 58, sekian itu dari perguruan tinggi menyikapi seperti ini. Mungkin dari Mas Lawu dulu, bagaimana menyikapi seperti ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore pemirsa Cakra Semarang TV. Menurut saya seperti ini ya, berkaitan dengan budaya cadar yang ada di Indonesia, yang notabene memang masyarakatnya hampir rata-rata dari kaum muslim. Saya kira hanya pemerintah harusnya memberikan satu bentuk preventif aja Mbak, bukan represif gitu kan. Karena wajah dari pemerintah itu bukan menghukum, tapi lebih tepatnya membina. Saya kira di saat ada sistem yang dibangun deradikalisasi yang sudah dicanangkan oleh negara dan pemerintah, dijalankan oleh pemerintah Indonesia, saya kira mungkin harus ada pembaruan atau mungkin lebih tepatnya perapian terhadap penanganan terhadap, saya kira mungkin kita katakan terorisme. Tapi sangat tidak tepat kalau kita mengatakan menjustifikasikan bahwasannya seluruhnya itu radikalisme seperti itu. Saya kira perlu penanganan dari aparat penegak hukum untuk langkah preventif Mbak. Saya kira seperti itu. Sedangkan ini pakar hukumnya sebagai Pak Muharram, itu nyikapi wacana-wacana dan juga
seperti ini, Bapak selaku pengajar hukum dan juga mungkin mahasiswanya bagaimana, terus bagaimana kok bisa disusupi seperti itu, bagaimana nyikapi seperti ini? Ya, bicara tentang fenomena yang terjadi saat ini, bicara tentang radikalisme, kemudian bicara tentang terorisme, bicara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, ya tentunya tidak terlepas dari bagaimana pandangan mahasiswa mengenai sebuah gagasan. Bicara tentang gagasan, ini memang tugas dari mahasiswa. Gagasan itu adalah gagasan yang membangun bangsa dan negara, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang radikalisme ini, menjadi hal yang menarik pada saat ini, karena bicara tentang bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan oleh siapapun. Dalam konteks radikalisme itu kan ada tahapannya. Tahapan yang pertama bicara tentang radikalisme itu ada faktor yang pertama, menganggap orang lain itu keliru. Jadi dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Kemudian yang kedua adalah membuat teror. Nah, ini yang meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah perangnya adalah perang wacana ideologi. Nah, dalam konteks saat ini yang terjadi di Polrestabes Medan itu merupakan tahapan yang kedua, sudah membuat teror. Artinya apa? Dalam kondisi yang saat ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama sebenarnya, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini adalah aparatur penegak hukum saja, akan tetapi bagaimana kita dapat memberikan atau memahamkan kepada mereka, dalam hal ini adalah kaum muda, untuk bisa memahami misalkan kalau dia yang muslim, memahami Islam yang benar. Karena bicara tentang radikalisme itu bukan bicara tentang agama tertentu, tapi bicara tentang bagaimana dia memahami konteks agama itu sendiri. Misalkan di dalam Islam bicara tentang cadar. Bicara tentang cadar berarti bicara tentang busana. Sesuai dengan tema tadi, ajining raga soko busono. Ini kan bicara tentang falsafah Jawa yang identik dengan bagaimana busana itu mencerminkan kepribadian dari orang itu sendiri. Dalam konteks Islam itu sendiri, bicara tentang busana itu menjadi hal yang wajib dilakukan, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul itu. Di dalam, kalau bicara tentang Al-Quran dan hadis itu, di situ dicantumkan pada surat Al-Ahzab ayat 53, di situ memberikan kewajiban bagi kaum muslimah untuk memakai busana muslim. Adapun bicara tentang hukumnya memakai cadar itu berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mewajibkan, menutup wajah itu diwajibkan karena wajah itu mengundang fitnah, karena alasan itu sehingga sebaiknya ditutup, itu menjadi kewajiban. Adapun yang sunnah bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh terkecuali telapak tangan dan wajah. Itu pendapat-pendapat itu silahkan diimplementasikan dalam konteks bagi perempuan untuk menjaga diri. Sebenarnya busana itu kan kenapa menjadi wajib bagi umat Islam? Karena itu bagian dari penghargaan terhadap perempuan itu sendiri. Tapi kenapa sekarang itu yang terjadi seperti penusukan menteri yang kemarin, tidak lama yang kemudian yang kemarin juga meletus di Medan, itu sendiri dengan pakaian seperti itu. Dan sekarang temanya mungkin dengan ojol itu, pakai jaket ojek online seperti itu. Itu sendiri menyikapi seperti itu, dan bagaimana mungkin teman-teman dan juga bagaimana
menyadarkan diri lah, menyadarkan diri kita sendiri, menyadarkan orang lain, teman-teman dan lain seperti. Menurut Mbak Fitroh sendiri gimana? Menurut saya harus kembali lagi ke akar budaya Jawa atau akar budaya masing-masing, akar budaya Indonesia. Harus kembali menilik kembali sejarahnya seperti apa, makna-maknanya seperti apa, nilai-nilai yang terkandung seperti apa, agar kita tuh semakin mantap gitu dalam mengekspresikan diri. Karena menurut saya berpakaian itu adalah bentuk ekspresi diri, mengekspresikan diri. Jadi mengekspresikan sewajarnya, sesuai norma-norma yang berlaku, sesuai adat kesopanan yang berlaku. Berarti kurang budaya itu untuk anak-anak milenial sekarang, kurang budaya, kurang wawasan. Padahal sudah wawasannya tinggi. Tadi sudah saya cuplik di depan. Itu barometernya dari perguruan tinggi sekarang. Jadi bukan umum. Sampai SD pun sekarang sudah disusupi oleh radikal, ya, aliran-aliran radikal seperti itu. Bagaimana nyikapi diri kita sendiri, teman-teman dan lain sebagainya? Kalau saya memilih lingkungan pergaulan yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai, dikritisi kembali. Apakah itu sesuai dengan ajaran Islam yang benar, ataukah itu membahayakan orang lain, ataukah itu membahayakan sekitar. Kalau itu membahayakan sekitar atau malah membuat fitnah-fitnah baru, mending tidak usah. Mending menyikapinya lebih kritis kembali, senyaman kita, karena berpakaian itu adalah bentuk berekspresi. Menurut saya seperti itu. Mungkin berbeda dengan Mas Lawu, bagaimana menyikapi anak-anak sekarang milenial? Ya Pak, terima kasih. Menurut saya kira menurut kebebasan ya, saya kira memang natural right atau hak asasi manusia itu adalah bentuk yang harus dijaga bersama, Pak. Tapi tak lepas dari memang harus ada batasan. Batasan ini bukan berarti melarang, tapi batasan ini mengatur dan lebih tepatnya merapikan kehidupan manusia. Saya kira kalau berkaitan dengan cadar ya Pak, tadi sudah sampaikan Pak Muharram ada beberapa versi. Saya kira tinggal pemerintah ini sebagai wadah tadi menjaga suatu kerukunan berbangsa dan bernegara. Kalau kita bisa cek indikatornya kenapa terjadi radikalisme, saya mungkin akan mengatakan kepolisian dan intelijen negara harus diperkuat. Karena saya kira, saya sendiri Mas sebagai warga negara, kita membayar pajak Mbak. Berarti kan kenyamanan itu juga ditanggung oleh pemerintah. Saya kira saya pribadi mendukung terhadap pihak kepolisian dan pihak negara untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas Mbak. Karena bahasa tentang radikalisme dan sebagainya itu kan muncul selalu pada momen-momen tertentu. Nah ini yang saya terkadang mungkin sedikit melihat fenomenal. Fenomenal radikalisme itu selalu muncul di waktu tertentu, tidak setiap hari. Nah ini ada apa? Kita harus berikan satu kajian yang khusus, penanganan yang khusus. Terlepas dari itu semua Mbah, saya sebagai masyarakat milenial, saya menghimbau rekan-rekan untuk tetap menjaga kerukunan berbangsa. Saya kira belajar dengan agama itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Saya kira gini, hubungan dengan Gusti ya Mbak, kalau kita orang Jawa, ya itu pribadi, itu private, atau hukum hablum minallah itu kan bisa private. Hablum minannas ya saya kira sesuai dengan cita-cita channel ini kan Mbak, membangun karakteristik budaya lewat budaya Jawa atau budaya manapun lah sekiranya itu memang adat istiadat kita di Nusantara. Saya kira mulai anak muda itu ditumbuhkan cinta budaya dan norma-norma yang ada di setiap masyarakat Indonesia itu mulai diajarkan lewat satu dunia pendidikan studi. Karena fakultas universitas itu tidak mengajarkan ilmu saja, tapi mengajarkan karakteristik building, Mbak. Kayak gitu. Dan yang kedua, saya kira orang tua. Ketiga baru negara, Mbak. Saya kira seperti itu. Mungkin beda ya, mungkin beda untuk Pak Muhar. Ya. Tadi yang dikatakan anak-anak milenial sekarang itu menyikapi budaya, berarti kurang budaya, Pak? Ya, bicara tentang radikalisme ada 3 faktor yang melatar belakangi. Yang pertama bicara tentang faktor internal itu sendiri. Kenapa dia melakukan sebuah tindakan seperti itu? Ini faktor internal itu disebabkan karena bicara mungkin ketidakadilan. Kemudian yang kedua bicara tentang kemiskinan, ini kan juga menjadi faktor. Kemudian bicara tentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, ini kan
Ini salah satu faktor kenapa pelaku melakukan tindakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor tradisional. Nah, ini faktor tradisional ini menjadi menarik karena bicara tentang bagaimana pemahaman pelaku dalam konteks memahami ajaran agama itu sendiri. Karena bicara tentang proses pendidikan ini kan menjadi sangat penting, karena bicara tentang tradisional, bicara tentang budaya ini kan menjadi sangat penting. Misalkan bicara tentang kepribadian seseorang berdasarkan tingkah laku dia selama berinteraksi di masyarakat. Contoh kecil bicara tentang kepribadian seseorang, misalkan yang muda. Kalau di Jawa ini biasanya, kalau saya pun masih berlaku itu, yang muda itu ketika bicara dengan orang tua misalkan itu menggunakan bahasa kromo inggil. Ini kan bagian dari budaya yang seharusnya menjadi tren masa kini, artinya yang muda menghormati yang tua. Dengan menghormati seperti itu nanti ada interaksi yang positif. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternal. Ini faktor eksternal yang bisa dikatakan imbasnya juga sangat besar, apalagi dengan bicara tentang teknologi. Ini media apapun bisa masuk melalui jaringan sosial, jaringan media sosial ini kan menjadi faktor yang melatar belakangi kenapa banyak yang terpapar radikalisme. Justru yang terpapar ini para pemuda-pemudanya. Ada beberapa penelitian di Indonesia perguruan tinggi yang banyak terpapar radikalisme. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kira-kira bagaimana untuk mengembalikan jiwa mereka dalam konteks bicara tentang nasionalisme, bicara tentang bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan memberikan dia sebuah keterampilan, skill, kemudian dia akan berprestasi untuk bangsa dan negara. Menarik sekali sebenarnya. Iya. Tadi ngendikan budaya dan tradisional, tentunya kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin yang dikatakan tadi mungkin unggah-ungguh ya, yang tua, yang muda itu menghormati yang tua. Tapi sekarang lolo gua-gua menghadapi seperti ini bagaimana? Tapi tunggu dulu jeda yang akan datang ini, yang berikut ini, ikutin yang lewat dulu.
Masih sejarah punya cerita tentunya di ajang Ajining Rogo Soko Busono atau sekarang Wani Mati ya, dengan adanya yang terorisme kemarin tentunya tadi beliaunya Pak Muharram tadi selaku pakar hukum tentunya budaya dan tradisional yang perlu ditegaskan. Jadi besarnya agama itu saya kira dari budaya, tapi budayanya bubrah, agamanya pasti rusak seperti itu. Mungkin dari Mbak Fitroh ya kenapa selalu saya cecar dengan seperti ini, karena aktivis mahasiswa itu saya melihat beberapa yang disoroti itu mahasiswa. Makanya selaku aktivis mahasiswa bagaimana menyikapi seperti ini, karena Mbak Fitroh sendiri berhijab seperti itu. Kalau saya ya Pak, kalau saya selalu berusaha klarifikasi kepada orangnya langsung, kepada teman saya gitu. Kenapa sih kamu memakai pakaian seperti itu? Kenapa tidak seperti orang-orang pada umumnya? Itu akan membuat situasi lebih clear daripada saya memunculkan asumsi-asumsi yang tidak berkesudahan gitu. Jadi saya lebih suka bertanya kepada yang bersangkutan langsung gitu, nilai-nilainya dan yang lain-lain yang tidak saya setujui apabila sudah mengerucut pada tindakan kriminal. Saya setuju itu harus ditindak tegas, tetapi kalau itu ranah privat dia, saya tidak bisa melarang orang atau mengatur-ngatur orang, karena saya tidak bisa mengatur orang lain Pak. Yang saya bisa atur itu adalah diri saya sendiri. Jadi yang saya bisa lakukan sebatas menanyakan, mengklarifikasi mengapa, kenapa demikian, begitu Pak. Mungkin saya gitu ya Mbak, mungkin sedikit menambahkan dan kemungkinan ada perbedaan dari Mbak Fikroh ya, karena beliau kan aktivis Mbak, kalau saya sudah purnaan gitu. Saya kira gini ya, mungkin kurang tepat juga Mbak kalau kita mengalamatkan terhadap mahasiswa atau pemuda. Jadi kita kalau melihat itu kan masalah ini universal Mbak, ya berlaku untuk siapapun dan dimanapun sebenarnya ada yang namanya radikalisme. Dan saya kira melabeli ini dengan kata Islam pun juga saya kira kurang tepat. Ini gitu. Ini survei loh. Ya, saya sepakat. Ya, dalam arti kata yang jadi gini, kalau kita bilang survei itu kan harus data yang jelas Mbak. Kalau data yang jelas untuk saat ini yang tertulis ya di media sosial dan media konvensional itu yang dimunculkan Islam Mbak. Tapi radikalisme atau orang yang di luar sana di Indonesia itu banyak sekali yang tidak terekspos saya kira. Nah, menurut saya seperti ini, untuk kalangan anak-anak muda, saya kira memang pendidikan moral tadi Mbak, pendidikan moral harus ditekankan oleh masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat itu tepatnya daripada orang tua. Karena kalau saya melihat teori Jawa, karena ini sesuai dengan tema Mbak, ledok ilining toyo Mbak, kalau orang Jawa bilang, air itu turunnya dari atas ke bawah. Nah, sedangkan negara itu adalah representasi dari, kalau kita bilang teori Mbak, itu kan representasi daripada kategori sang maha pemelihara kan seperti itu. Otomatis negara wajib dalam hal ini tetap melindungi hak orang-orang yang kita katakan, kita hargai Mbak, memakai hijab tanpa terkecuali, kita juga dalam pengawasan kan seperti itu. Dan tidak hanya dengan kategori X ini Mbak, tapi terhadap semua masyarakat, karena negara ini fungsinya dibentuk oleh rakyat itu untuk tadi melindungi hak asasi manusia. Contohnya banyak sekali nih. Ya gimana Mbak? Enggak usah jauh-jauh di Jakarta, di mana, di Jawa Tengah aja, mungkin di pemerintahan daerah pun banyak sekali yang pakai cadar dengan tiap harinya dia di kantor dan sebagainya seperti dilike ya angel. Terus bagaimana caranya seperti mungkin pakar-pakar hukumnya yang dan juga pakar pengajarnya. Iya. Bicara tentang cadar ini kan sangat menarik sebenarnya kalau kita kaji dari beberapa aspek. Yang pertama bicara tentang aspek sebuah tradisi, bahwa cadar memakai jilbab itu bukan tradisi, karena tradisi di masing-masing negara berbeda. Misalkan Islam itu sendiri yang turunnya di Arab itu, ternyata orang Arab itu memakai istilahnya penutup kepala itu tidak seperti orang Islam.
Kemudian di daerah di negara tertentu misalkan itu pun berbeda. Artinya begini, bicara tentang jilbab ini kan merupakan sebuah perintah, dan perintah itu langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad, kemudian dalam bentuk teks berupa Al-Quran dan sunnahnya diajarkan. Ini kan merupakan bentuk dari aplikasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk dia memakai jilbab. Tadi saya sampaikan bahwa aturan itu mutlak dilakukan. Artinya kebijakan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah bagaimana melindungi hak-hak mereka. Perlu diketahui dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang itu. Artinya mengatur dalam konteks bahwa semua individu, bicara tentang pasal 28 itu kan bicara tentang hak asasi manusia. Di dalamnya mengatur hak asasi untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk di pasal 29 itu. Artinya misalkan ketika umat Islam melaksanakan ajarannya sesuai dengan konteks Islam itu sendiri, ya welcome saja. Akan tetapi jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Ini bicara tentang aplikasi dalam pemahaman Islam itu sendiri, sehingga tidak berbenturan dengan tradisi-tradisi yang sudah berlaku di misalkan di Jawa. Tadi disampaikan bicara tentang unggah-ungguh ini kan bicara tentang bagaimana tradisi orang Jawa menghormati sesamanya. Orang yang muda menghormati yang lebih tua, kemudian yang tua menghormati yang lebih muda, kemudian sesama pemuda juga harus saling menghormati. Ini kan budaya ini kan harus dipertahankan, sehingga ya konteks pemahaman terhadap ajaran itu menjadi sangat fleksibel, tidak kaku. Kemudian yang kedua, misalkan bicara tentang konteks kebijakan pemerintah, bicara tentang ASN, aparatur sipil negara ini, dalam hal ini kan bicara tentang bagaimana aturan itu bisa berlaku kepada semua ASN. Misalkan ASN itu diantaranya saya belum melihat secara langsung ya, misalkan di Pemprov mereka yang memakai cadar saya belum melihat langsung, akan tetapi kebijakan itu bisa dilakukan oleh ya pemerintah melalui pergubnya, misalkan di Provinsi Jawa Tengah, tentunya aturan yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat di Jawa Tengah misalkan. Artinya apa? Kalau ya di situ ada aturan yang membolehkan, ya silahkan. Kalau tidak membolehkan, ya bagaimana dia mensiasatinya sehingga tidak terbentur dengan aturan tersebut. Tapi begini Bapak, ya. Kita punya sebagai orang tua punya anak sekarang kan andap asor, unggah-ungguh itu mungkin akan tergeser ya. dengan budaya luar, budaya lain seperti itu. Ternyata Pak makan yuk, mamanya seperti itu. Monggo dahar Bapak, kan tidak ada seperti itu. Jadi ini didikan seperti ini. Dari bukan kita selalu menyalahkan pemerintahan yang di atas, tidak. Berarti salah diri kita sebagai orang tua. Tapi anak-anak milenial sekarang dikandani malah wani ya seperti itu. Nyikapi seperti ini bagaimana untuk Mas Lawu? Iya Mbak, mungkin tadi tidak seluruhnya ya Mbak, saya klarifikasi. Ya. Tidak seluruhnya tadi, memang ada sebagian besar juga pula yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal. Tapi memang saya sangat sepakat sekali yang dikatakan Pak Muharram. Jadi ada harus bentuk terobosan yang membuat fenomena ini lekas hilang Mbak. Karena permasalahan Indonesia itu sangat kompleks. Kedepannya kita akan menghadapi beberapa hal yang saat ini mungkin santer ya, tentang kenaikan pasar global, tentang minyak dan sebagainya.
Makanya saya kira pemerintah harus mulai menata diri dan menuntaskan sampai tuntas pro dan kontra dari masyarakat ini tentang cadar. Mungkin pendapat saya pribadi, memang wajah daripada pemerintah itu harus independen, Pak. Tidak boleh menonjolkan agama manapun. Jadi pemerintah itu harus netral dalam hal konsekuensi tentang masalah agama. Karena saya kira tadi saya sudah sampaikan, agama itu private, pribadi, yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Tetapi pengawasan boleh, karena pemerintah itu juga mengontrol daripada masyarakatnya. Nah, poin ketiga saya kira memang jelas, Mbak, kalau pemudanya itu bisa dibenahi dengan catatan menggunakan tadi tangannya itu harus tangan kultur, Mbak. Kalau mau jadi substansi yang baik memang dipondasikan terhadap kultur, dan memang yang ditekankan pasti mahasiswa karena dia ada julukan agent of change kan, sebagai generasi perubahan. Saya kira kalau paham ini terpapar di mahasiswa, harus kita cari unsurnya untuk menyembuhkan salah satu bentuk paradigma yang saya kira salah terhadap keyakinan untuk mungkin melakukan terorisme dan sebagainya. Itu sebuah paparan untuk paradigma yang salah. Dan saya kira mungkin pesan dari saya untuk kawan-kawan mahasiswa, mulai sadar diri bahwasanya negara ini dibentuk atas perjuangan daripada setiap unsur elemen masyarakat. Saya kira seperti itu, Mas. Tadi mungkin ada rasa anggar-beni, unggah-ungguh, dan budaya tradisional kan seperti itu. Ya. Apa enggak di dunia pendidikan ini penting sekali, karena pendidikan dasar ini ya, sepertinya P4, pedoman Pancasilanya sudah dihilangkan. Mungkin bisa merubah kurikulum kah? Mungkin untuk yang sudah senior ini. Iya. Bicara tentang kurikulum itu sangat memungkinkan untuk dirubah. Bicara tentang karakter ya, karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sebelum kita menganut sistem civil law, yang berlaku di Indonesia itu apa? Hukum adat. Hukum adat, hukum yang asli orang Indonesia. Artinya apa? Bicara tentang tradisi, bicara tentang budaya, yang itu memang sudah mengakar, sehingga ini perlu dijaga dan perlu dilestarikan. Karena bicara tentang sistem yang berlaku di Indonesia itu kan ada 3. Yang pertama civil law, yang kedua Islamic law, dan yang ketiga ada traditional law. Dan ini berlaku semuanya di Indonesia. Bahkan ada bicara tentang hukum adat yang sudah dilegalkan dalam bentuk undang-undang, itu sudah ada. Apa itu? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bicara tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Itu asalnya, sumbernya itu dari hukum adat. Artinya apa? Bicara tentang adat budaya yang mengakar di Indonesia, ini perlu terus dilestarikan. Bicara tentang RUU KUHP, Rancangan Undang Kitab Hukum Pidana ini juga memasukkan unsur hukum adat di dalamnya. Artinya ya nanti misalkan sudah menjadi KUHP buatan Indonesia, di situ akan muncul hukuman yang berlaku sesuai dengan adat yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Bicara tentang budaya tradisional di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini, ya perlu kita lestarikan. Yang utama dalam konteks bagaimana pemuda ini, masyarakat pemuda khususnya itu bisa mengetahui tradisi asalnya, ini kan menjadi penting. Makanya tadi disampaikan, kalau memang dalam konteks ini perlu diubah kurikulumnya, kurikulum dalam arti bagaimana karakter bangsa Indonesia yang di masing-masing daerah bisa dilestarikan, itu bisa masuk di dalamnya. Saya itu dulu itu waktu SD itu ada pelajaran bahasa Jawa. Pelajaran bahasa Jawa, kemudian di situ nanti kita bicara tentang sejarahnya, kemudian budaya Jawa itu sendiri, ya termasuk tadi bicara tentang filosofi ajining diri sokolati,
kemudian ajining Rogo. rogo saka busono, itu kan falsafah Jawa yang memang mengandung banyak potensi yang harus dikembangkan. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang, dimanapun bisa ngakses Ya. dengan teknologi yang begitu canggih sekarang. Mungkin anak-anak milenial sekarang sudah sedikit banyak menghilangkan masalah budaya tadi. Ya. Buktinya lo gua, Iya. kue ya aku kan gitu. Nah inilah yang apa mestinya harus kurikulum pendidikannya harus mesti dirubah menjadi yang lama lagi, ada pedoman Pancasilanya, ya P4-nya ada. Kalau sekarang kan tidak ada. Jadi dengan gurunya, apalagi dengan gurunya, dengan bapaknya, ibunya aja, emang gue pikirin kan gitu loh, kan seperti itu. Ini salah yang tua, apa salah yang didik, apa yang salah yang dididik, apa anak-anak sekarang itu memang salah. Kalau salah, pengennya dibenahi, apa dimusnahkan. Itu untuk yang masih di bangku kuliah gimana? Baik Pak, saya akan menjawab. Kebetulan saya ikut kelas parenting juga Pak, Ya. yang sangat fokus juga mengenai radikalisme dan lain-lain, pendidikan anak usia dini, karena itu penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai tadi Pak. Proses berpikir anak usia dini itu akan terbawa sampai ia dewasa. Jadi membangun kritis, literasi budaya tadi itu perlu dikenalkan sejak dini, dan sebagai orang tua seharusnya memberi waktu, membuat waktu untuk anak-anak untuk main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Mungkin bisa kita koreksi lagi, kita sudah memberi waktu untuk itu atau tidak, karena kita bisa mendapat feedback dari itu Pak. Tidak tiba-tiba nanti anaknya terpapar radikalisme lalu kaget, lalu kok ini anak sopo kok jadi kayak gini, lah sopo. Neng omah ya api kan gitu. Neng omah ya api kok beda. Iya. Lah. Ya, di sini nih ini salah yang dididik, yang mendidik, apa yang salah anaknya, apa salah orang tuanya? Saya mulai dari orang tuanya dulu Pak, karena anak itu kan lahirnya itu fitrah suci. Nah, setiap hari itu memberi feedback. Jadi orang tua itu harus peka dengan feedback yang diberikan oleh anak-anak tersebut. Sekecil apapun feedback harus peka, lalu dievaluasi, jangan tiba-tiba sudah kejadian gitu Pak, sudah terpapar, sudah mengakar kuat radikalismenya, baru orang tuanya sadar. Itu kan membuktikan kalau quality time-nya kurang gitu. Sebenarnya bagus ya. Kalau ada pemikiran seperti ini, nggak usah ribuan lah. 100 saja, 100 sampai 10 aja yang kokoh mempertahankan seperti ini, sebenarnya Indonesia bagus. Tapi 10 sekarang melawan orang 20 mungkin ya kalah. Untuk menurut aktivis yang satunya gimana, Mas Lawu? Ya, saya kira nyambung ya Mbah sama tadi beberapa argumen ya. Salah mana itu? Saya kira kok salah kaprah Mbak Melana. Salah kaprah untuk menggambarkan situasi yang saat ini. Polarisasi yang muncul terhadap era, saya kira di abad 20 ke sini Mbak, tentang radikalisme, saya kira ini adalah penanganan yang sangat khusus. Jadi ada check and balance antara antara keluarga, orang tua dan perkuliahan. Tapi menarik sekali. Yeah. Tunggu yang akan datang ini dulu, karena di sini pembahasan masalah Jining Rogo Saka Busono ini sangat menarik sekali. Saya potong dulu, ikutin yang mau lewat ini dulu.
Ya, kita lanjut untuk segmen yang terakhir, untuk segmen yang 3 ini, Ajining Rogo Soko Busono atau Wani Mati, yang pada kesempatan sore hari ini tadi sudah dikatakan antara budaya. Tadi diteruskan budaya yang bagaimana itu yang mestinya harus dikasih pondasi untuk pondasi anak-anak sekarang. Ya, Mbak. Tadi sampai di check and balance ya. Saya kira saling mengawasi antara orang tua sebagai orang tua biologis dan saya kira guru atau dosen sebagai orang tua ideologis. Nah, saya kira di saat ada pengawasan dan pendidikan khusus atau kita bilang karakteristik building lah terhadap anak, ini kita kategorikan objeknya itu anak. Nah, orang tua selesai mungkin anaknya itu sekolah memberikan pendidikan moral yang berkaitan dengan mungkin sejarahnya orang Jawa kalau seperti itu, Mbak. Nah, dunia akademisnya baru memadatkan. Saya kira umpamanya ada mata kuliah mungkin 1 SKS ada yang 40 menit, mungkin dari sekian menit itu diajarkan tentang pendidikan moral. Saya kira Pak Muharram, karena kebetulan beliau adalah dosen saya, Pak, saya sering sekali Pak Muharram itu di akhir momen selalu menjelaskan tentang karakter manusia. Jadi bukan ilmunya dibangun. Nanti saya juga akan ngecek di lapangan kalau Pak Muharram pas ngajar. Dia juga hukum, tadi fakultas hukum. Saya sendiri mungkin sidik akeh ya sinau kan gitu. Jadi nek bener-bener nanti ada dosen yang seperti ini, ya ini ya mesti kok pengaruh. Gini, Mbak. Saya teruskan, Mbak. Jadi beliau itu mengatakan gini, yang paling saya kira mungkin mengena, Mbak. Jadi hukum itu, kalau belajar di hukum jangan belajar pasal, karena bukan fakultas pasal kan gitu. Tapi belajar hukum itu juga belajar tentang bertindak, atau bukan law in book, tapi lebih law in action. Jadi lebih kepada bermasyarakatnya. Nah, saya kira ini adalah pendidikan karakteristik yang memang itu menjadi ciri khas Pak Muharram, seperti itu. Dan saya kira ini penting untuk acuan, saya kira terhadap seluruh akademisi agar kalau memberikan materi untuk anak ini pintar bisa, Mbak. Itu gampang sekali mungkin bagi pakar-pakar akademisi. Tapi membentuk karakter anak menjadi sosok yang baik itu yang susah, Mbak. Nah, makanya ini menarik sekali karena nyenengan selaku alumninya beliau kan gitu loh. Mungkin kemarin kasih nilai bagus kan, tidak tahu saya kan gitu. Gimana untuk milenial yang sekarang aktivis ini menyikapi di unggah-ungguh tadi, budaya tadi? Saya sarankan untuk belajar parenting, Pak. Belajar parenting sejak dini. Karena bila masalah seperti ini bisa selesai di ranah keluarga, pemerintah tidak perlu ribut-ribut sana-sini, rame-rame gitu membahas ini. Bisa lebih fokus pada permasalahan yang lebih penting seperti kebijakan publik, pemberian pelayanan fasilitas transportasi yang nyaman, pemukiman dan lain-lain. Menurut saya itu lebih penting untuk diurusi gitu. Seharusnya masalah seperti ini itu bisa selesai di ranah keluarga gitu. Jadi keluarga itu bisa menjadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah, seperti itu, Pak. Berarti kabeh do salah doloro ya, loro polo maksudnya sakit kepala, bukan migrain tok ya. Gimana untuk aku pengen beliaunya Pak Muharram ini mengklarifikasi dan juga besok saya juga akan coba cek pas beliaunya ngajar kayak apa, bener nggak ada pondasi-pondasi seperti itu? Ya, bicara tentang karakter ini kan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Dalam konteks ini saya sebagai akademisi selalu memberikan yang pertama adalah motivasi kepada seluruh mahasiswa agar mereka minimal memiliki 2 keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan kompetensi. Ini keunggulan yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang banyak. Makanya saya sering menyebutkan atau mencontohkan, bisa saja suatu saat nanti ada dokter spesialis kuping kanan misalkan. Berarti kan sampai sekarang kan belum ada spesialis kuping kanan atau berarti di kepala atau tidak kemungkinan tadi saya bilang sakit gerah polo itu tadi ya. Iya, seperti itu. Itu bagian dari keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga pekerjaan itu akan menghampirinya, bukan kita
mencari pekerjaan. Ini karena bicara tentang keunggulan kompetensi. Saya selalu memacu itu kepada mahasiswa, mulai dari sekarang silahkan gali kira-kira potensi yang dimiliki dan itu harus fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keunggulan kompetisi, berani bersaing. Sekarang banyak orang luar negeri datang ke Indonesia untuk kuliah, gitu kan. Nah, itu ya persaingan itu menjadi hal yang wajib bagi kita sehingga kita mampu untuk bisa unggul di semua bidang. Kemudian dari dua keunggulan tersebut tidak lupa bahwa bicara tentang karakteristik bangsa Indonesia itu apa itu? Yang pertama bicara tentang etika, moralitas. Ini menjadi penting. Makanya saya selalu memberikan motivasi jika kalian nanti menjadi pejabat publik, entah menjadi apapun itu, harus dijunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Misalkan kalian menjadi hakim, ya harus dijunjung nilai kebenaran itu. Yang jelas menjadi manusia dulu yang utuh, itu aja dulu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bicara tentang aspek-aspek yang lain, bicara tentang nilai moralitas, kemudian nilai-nilai spiritual juga menjadi panduan bagi mahasiswa sehingga dia dalam proses melangkah akan selalu lurus lah, istilahnya seperti itu. Termasuk saya sering memberikan motivasi kepada mahasiswa agar terus belajar. Konteks belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi belajar dimanapun itu menjadi hal yang penting bagi seluruh mahasiswa. Nah, ini bicara tentang belajar ini mulailah dari lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar itu siapa? Ya, bicara tentang misalkan organisasi. Ini kan nanti akan membentuk, bicara tentang karakter kepemimpinan misalkan. Kemudian bicara tentang bagaimana mengenal tradisi masyarakat Jawa misalkan. Karena terus terang saja mahasiswa itu kan dari berbagai penjuru Nusantara itu kan. Nah, ini mengenal budaya-budaya ini menjadi sangat penting sehingga hasanah terhadap budaya ini menjadi pendidikan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, bahwa budaya itu menjadi filosofi karakter masyarakat dimanapun kita berada. Jadi identitas itu menjadi penting. Nah, ini mulai bicara tentang pendidikan. Bicara pendidikan itu mulailah dari keluarga, ini yang paling utama memang. Kalau di sekolah itu kan durasinya itu kan lebih sedikit dibanding memang pendidikan di keluarga. Oleh karena itu pendidikan keluarga menjadi penting. Dan tidak lupa kita juga membangun sistem sosial yang baik. Lingkungan itu menjadi sangat berpengaruh ketika kita berinteraksi di luar. Kalau lingkungannya baik, ya tentu nanti karakternya pun akan muncul yang positif. Tapi kalau lingkungan yang negatif, ya ini menjadi negatif juga. Kemudian yang terakhir, bicara tentang teknologi ini tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa memfilter budaya atau tradisi luar yang tidak cocok dengan tradisi Indonesia, itu harus diminimalisir tentunya. Jangan mentah-mentah kita makan lah istilahnya budaya dari luar yang kecenderungannya negatif. Ya. Terima kasih. Dan mungkin masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bagaimana dan apa yang nantinya yang supaya bisa untuk mereda situasi dan kondisi seperti ini untuk Mas Lawu? Ya, terima kasih, Bah. Singkat saja, saya kira untuk teman-teman di saat pemuda atau mahasiswa yang akan ingin menggantikan pemimpin-pemimpin kita suatu saat nanti, maka selain pemikiran yang kritis, maka kebijakan itu nanti suatu saat nanti harus diambil daripada hati, yaitu budaya. Saya kira budaya ini
adalah tiang pancang suatu negara. Tanpa budaya dan tanpa kultur, membangun suatu negara yang dikatakan lemah, apa itu loh jinawi, kemah ripah loh jinawi, itu impossible. Saya kira seperti itu. Untuk Mbak Fitro sendiri. Pesan saya, kedepankan berpikir kritis dan kembali ke norma-norma yang berlaku, serta pentingnya pendidikan keluarga tadi, karena seorang anak yang sekarang itu kita hanya bisa melihatnya sekarang gitu, tetapi sebenarnya kita bisa melihat menurutnya dari masa lalunya, pendidikannya seperti apa, proses membersamai orang tuanya seperti apa, itu akan kelihatan gitu di masa dewasanya. Jadi menurut saya akar masalah utamanya adalah di pendidikan anak usia dini tadi, bersamanya anak dengan sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar menitipkan di sekolah lalu tidak tahu anaknya seperti apa, terpapar paham-paham seperti apa tidak tahu. Jadi kembali main bareng, ngobrol bareng, dan beraktivitas bareng dengan anak-anak di rumah, seperti itu, Pak. Ya, mungkin singkat Pak Muharram. Ya, bicara tentang tema pada kali ini, tentunya banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Yang pertama mulai dari struktur, kemudian yang kedua substansi, dan yang ketiga adalah kultur. Bicara tentang struktur ini dimulai dari yang paling kecil adalah keluarga itu sendiri, pendidikan keluarga yang membentuk karakter di awalnya. Kemudian yang kedua substansi dalam konteks bagaimana kita membuat sebuah aturan, dan ini adalah tanggung jawab negara dalam membentuk undang-undang yang tentunya harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga bicara tentang kultur, budaya. Nah, budaya orang Indonesia ini harus dipertahankan sehingga orang lain akan mengetahui, oh ini karakter bangsa Indonesia yang sopan santun, ramah tamah, ini menjadi hal yang sangat penting, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Ini kan harus dipertahankan sehingga kultur masyarakat Indonesia yang majemuk ini bukan menjadi faktor pemecah, tapi justru sebaliknya menjadi faktor pemersatu. Faktor pemersatu ini justru mulai dari budaya yang mengakar di masyarakat, sehingga dalam konteks radikalisme itu tidak akan terjadi karena bicara tentang pendekatannya melalui kultur itu sendiri. Ya, sebenarnya menarik sekali para pemirsa Semarang TV pada kesempatan sore hari ini tentunya, tapi kita dipisahkan waktu tentunya, kita terpanjang dengan waktu. Namun kita akan bisa kembali lagi dengan tema yang lain dan yang menarik tentunya, dengan tema-tema yang lebih lagi untuk kita gali. Dan terima kasih pada kesempatan sore hari ini untuk narasumber kami dengan tema Ajining Rogo Soko Busono. Tentunya semuanya kita bangun dari budaya. Besarnya agama adalah dari budaya. Ikutin program berikutnya Kamis depan dengan jam yang sama, hari yang sama tentunya, hari Kamis. Terima kasih untuk Pak Mukarram, ya, SHMH, dan Mbak Fitro, Mas Lawu. Terima kasih. Ya. Kita berjumpa kembali. Ya.